Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa selalu bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami puji Engkau, kami sembah Engkau untuk segala anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti kami terima. Hingga malam ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang menguasai hati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 20 hingga ayat 26 dan yang menjadi pembimbing ayat 24 hingga ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat Advent. Minggu-minggu ini kita sedang memasuki apa yang disebut minggu-minggu Advent. Dan minggu-minggu Advent ini kita rayakan selama 4 minggu. Karena itu apa yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita pahami dalam minggu-minggu sepanjang 4 minggu ini, sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, kita sedang mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka perayaan akan lahirnya Juru Selamat yang telah datang ke dunia menjadi yang memberikan kita keselamatan dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan dan kuasa dunia ini. Tetapi yang lebih dari situ adalah yang kedua. Kita sedang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong datangnya Yesus kedua kalinya, di mana segala sesuatunya akan berakhir, dan ketika Dia datang untuk kedua kalinya, iman kita berkata bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, dengan kedamaian, dan penuh cinta kasih. Karena itu saudara-saudara, kalaupun kita sedang mempersiapkan perayaan-perayaan yang kita sebut dengan Natal, lebih dari situ sebenarnya yang paling banyak adalah bagaimana hati dan pikiran kita, terlebih iman kita persiapkan di tengah-tengah persoalan-persoalan yang sangat banyak sering mengganggu iman percaya kita. Itulah sebabnya pada hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang seorang yang punya iman dalam tokoh perjanjian lama yang luar biasa, itu yang disebut tokoh pembebas, yaitu Musa. Dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, Musa mempunyai peran penting dan merupakan figur yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Menjadi pemimpin, menjadi penyambung keinginan dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir dan membawa ke tanah Kanaan, ke tanah yang terjanji. Kenapa Musa begitu luar biasa menjadi tokoh penting? Menurut penulis Ibrani, dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia mempunyai keyakinan yang tidak pernah goyah. Dia mempunyai pemahaman bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak boleh digantikan oleh apapun. Dalam renungan kita hari ini, ada beberapa hal yang kita mau lihat dari
Musa yang begitu luar biasa itu. Yang pertama, Musa melalui imannya, melalui hubungannya kepada Tuhan, melihat penderitaan dan kesengsaraan yang dia alami, mulai dari proses bagaimana dia harus dibuang ke air dan dipelihara di istana, dan seterusnya melarikan diri karena tindakan kekerasan yang dilakukan. Itu adalah proses pendewasaan bagi dirinya, dan sekaligus penderitaan dan kesengsaraan umat itu bagi penulis Ibrani itu adalah pendewasaan iman, berproses untuk semakin memahami dan mengerti, mensucikan supaya tahan banting, tahan mengalami penderitaan, tahan mengalami berbagai godaan, dan sehingga dengan demikian dia bisa berdiri di tengah-tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi mereka. Yang kedua, Musa melihat bahwa menurut penulis Ibrani, di dalam Kristus semua rahasia, semua kekayaan, dan apa yang Tuhan rencanakan berpuncak dan berakhir pada kedatangan Kristus. Itulah yang kita rayakan. Kedatangan Kristus, kelahiran Kristus merupakan suatu tindakan Allah yang luar biasa. Bagaimana segala sesuatu yang berkuasa di dunia ini melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan, itu adalah proses yang begitu nyata dan konkret bagi pendewasaan iman kita, bahwa sebenarnya dunia tidak lagi berkuasa kepada kita. Yang ketiga, iman Musa melihat bahwa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan. Adapun kerajaan, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, itu belum apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Karena itu, penulis Ibrani mengajak semua orang untuk memahami bahwa Tuhan telah memberikan sebuah perjalanan yang sangat indah bagi setiap orang. Untuk perlu diimani bahwa Tuhan selalu bertindak dan selalu melakukan yang terbaik, asal kita mengingani bahwa kita akan sampai pada apa yang sudah Tuhan rencanakan, yaitu datangnya Yesus kedua kalinya untuk menjadi pemimpin dan menjadi raja atas segala raja, dan di sana kita akan bersama-sama dalam kehidupan yang penuh sukacita dan penuh kedamaian. Biarlah perayaan-perayaan Advent ini, persiapan-persiapan Advent ini, kita pakai untuk semakin memperkuat iman kita, semakin menjernihkan penglihatan pemahaman kita, pengertian kita tentang apa yang telah Tuhan lakukan mulai dari sejarah dunia ini. Apalagi melalui penulis Ibrani, banyak contoh-contoh bagaimana mengangkat tokoh-tokoh perjanjian lama. Mulai Abraham, Ishak, Yakub, Yosef, dan Musa merupakan contoh-contoh yang hidup dengan iman. Dan itulah yang dipakai Tuhan untuk menjadi tempatnya berbuat dan berkarya, melakukan kehendak. Jadilah kita orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dunia ini dan orang-orang di sekitar kita, di dalam iman dan percaya kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu, untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami hingga malam ini. Biarlah semuanya semakin memperkuat iman kami mengikut Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.